Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada materi yang pertama di mata kuliah kita Sistem Security atau keamanan jaringan, keamanan sistem. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja hal, mohon diperhatikan ya. Oke, baik. Jadi sistem informasi itu cukup kompleks sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong keamanannya, ada banyak hal yang harus kita bahas nantinya. Itulah isi dari mata kuliah kita ya. Jadi dalam mata kuliah kita ini nanti kita akan membahas tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan keamanan dari sebuah sistem informasi. Oke, baik. Yang pertama saya lanjutkan. Nah, ternyata setelah kita pelajari nantinya ya, sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung ya. Yang pertama tentu saja ada user atau penggunanya ya. Nah, user ini juga memiliki celah keamanan yang kalau boleh dibilang itu adalah yang terbesar ya. Karena ada pepatah mengatakan mesin tidak membuat kesalahan tapi manusia bisa berbuat salah. Nah, bisa berubah salah ini yang dimanfaatkan oleh para peretas atau para cracker nantinya. Kita akan kenalan dengan mereka ya. Oke, jadi user ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah informasi dan eh, mohon maaf, paling mudah dibobol ya. Contohnya, beberapa saat terakhir ini kita dihebohkan dengan sering dikirimnya aplikasi-aplikasi melalui WhatsApp, tapi tulisannya undangan pernikahan dan lain sebagainya ya. Itu adalah aplikasi. Kalau di-download, kemudian kita buka, kita install, maka dia akan mengambil data-data pribadi kita yang ada di itu tersebut, di apa namanya? Perangkat kita. Atau beberapa saat sebelumnya kita dihebohkan dengan OTP ya. Jadi pengambilan data terkait dengan kode khusus yang digunakan oleh mobile banking biasanya itu yang diincar oleh para peretas. Kemudian ada juga mengatasnamakan, kalau dulu kita sering dengar dengan mama minta pulsa. Nah, itu kan bagian dari bagaimana kita sebagai user itu dikelabui ya, dikelabui agar kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan permintaan dari pihak-pihak tertentu. Oke, berikutnya adalah software atau aplikasinya. Di software ini itu juga terdapat banyak celah keamanan ya. Nantinya kita bisa mengamankan dengan istilahnya secure coding ya. Jadi bagaimana kode program yang kita buat itu bisa lebih aman. Kemudian pada database, database ini juga terdapat celah keamanan. Yang terkenal adalah SQL injection ya, biasanya menggunakan SQL injection. Kemudian ada lagi hardware. Hardware itu biasanya terkait dengan servernya, di mana software atau aplikasi kita berada. Nah, di sana bisa juga mengalami ancaman secara fisik ya. Misalnya dari lampu mati atau mungkin dari kebakaran dan lain sebagainya. Itu semua harus kita amankan. Kemudian network di jaringan komputernya itu adalah jaringan komunikasi data ya. Jadi biasanya pihak-pihak yang ingin mencuri data kita itu dia bisa melakukan intercept atau menyadap lalu lintas yang ada di network kita untuk mengambil data kita. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian yang terakhir ada protokol. Protokol ini aturan aturan-aturan terkait bagaimana sistem kita itu bisa dijalankan ya. Tentunya ini kita akan membuat aturan-aturan yang aman. Nanti kita juga akan pelajari itu. Bagaimana membuat protokol. Oke, jadi cukup banyak ternyata celah keamanan dari sebuah sistem informasi. Jadi ketika sistem informasi yang kita bangun atau milik perusahaan kita itu kena hack ya, dibobol orang, maka kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak saja. Atau misalnya programmernya nih nggak jago bikin codingnya, atau mungkin database engineer-nya nih itu nggak jago nih bikin skemanya dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi semuanya saling terkait ya. Nah, sekarang aktor di belakangnya, orang-orang yang melakukan itu disebut dengan hacker dan cracker ya. Kedua kelompok manusia ini dia melakukan hal yang sama, yaitu mencari celah keamanan di sistem. Namun bedanya ada di niat mereka. Kalau hacker, dia berniat untuk memperbaiki, biasanya sering disebut dengan ethical hacker, dan biasanya mereka dibayar oleh perusahaan memang untuk mencari celah keamanannya sebelum dimanfaatkan oleh cracker. Ya.
Sedangkan hacker itu sendiri dia mencari celah keamanan namun digunakan untuk keuntungannya sendiri. Misalnya dia memasang backdoor di sana atau dia menggunakan server itu sebagai zombie untuk menyerang server yang lain dan sebagainya. Nah, itu semua tergantung kepada niatnya, kembali ke niatnya. Hal yang sama dilakukan dengan niat yang berbeda, maka hukumnya juga beda ya. Oke. Semua materi yang saya sampaikan ini sudah saya siapkan di e-learning. Silakan Anda download, silakan Anda pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup kelas ya. Oke, jadi kesimpulannya, sistem informasi itu terdiri dari banyak komponen pendukung ya. Jadi tidak hanya satu saja sistem informasi. Jadi ketika sistem informasi kita terbobol atau ada celah keamanannya, itu banyak hal yang harus dicek ya. Tidak bisa menyalahkan salah satu pihak saja. Kemudian hacker dan cracker mereka melakukan hal yang sama, yaitu mencari celah keamanan namun dengan niat yang berbeda. Kalau hacker itu dia berniat untuk memperbaiki karena memang dia dibayar biasanya. Kalau cracker dia berniat untuk memanfaatkan untuk keuntungan pribadinya dia. Oke, nah sekarang apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui serangan atau ancaman terhadap sistem informasi? Ya, silahkan Anda tuliskan di diskusi 1 di e-learning. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.